Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga pada hari yang indah ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan satu apapun dan dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, di pagi hari yang indah ini, tak lupa saya juga mohon bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau pimpin setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Kiranya apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi sesama dan dapat menyenangkan hati-Mu. Tak lupa juga kami berdoa bagi orang tua kami dan guru-guru kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa juga sertai dan lindungi setiap apa yang akan mereka kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati teman-teman saya, berkati dan sertai mereka sepanjang hari ini, ya Tuhan. Kiranya kasih dan kuasa-Mu nyata tercurah bagi kami semua pada hari ini. Amin. Dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu. Bagi kebanyakan orang itu gak mudah untuk membiasakan bangun pagi. Perlu latihan yang disiplin dan keras buat bangun pagi. Banyak dari kita yang bangun terburu-buru dengan jadwal beraktivitas. Bangun pagi aja begitu susah kita lakuin, apalagi disertai bersaat teduh seperti yang dilakukan oleh Daud yang senantiasa mengatur persembahan kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan di waktu pagi. Namun bangun pagi itu gambaran dari sebuah kerja keras yang merupakan moto orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, atau dengan kata lain itu kayak bangun pagi itu merupakan buah dari orang-orang berhasil yang sangat menghargai waktu dan kerja kerasnya. Mereka gak pernah nyanyiakan waktu yang ada. Dalam pelayanan di bumi, Tuhan Yesus itu juga bangun pagi untuk berdoa kepada Bapa. Seperti pada Markus 1 ayat 35 berkata, Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum berbicara dalam hadirat Bapa, harusnya kita akui bahwa bangun pagi itu kita bisa mengerjakan lebih banyak tugas dan perkara dibanding yang sering terlambat. Orang-orang pilihan Tuhan di dalam Alkitab pun juga melakukan hal yang sama ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kejadian 19 ayat 27. Pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Dan melihat kejadian tersebut, Yosua juga bangun pagi-pagi saat bersama para imam mengelilingi tembok Yeriko. Kemudian mujizat pun terjadi, dan bahkan Salomo dalam Amsalnya menyinggung mengenai kebiasaan dari istri yang cakap. Amsal 31 ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumah dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Jadi pesan firman Tuhan kali ini tuh, jika ingin menjadi orang yang berbakti, jangan pernah malas untuk bangun pagi. Kunci kesuksesan seseorang itu dalam kerja, selain dalam kerja keras itu, ia harus mampu bangun pagi. Jadi sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar pada hari ini. Kiranya firman pada pagi hari ini menjadi sebuah tamparan bagi kami, agar kami menjadi lebih tekun lagi dalam setiap bangun pagi. Kami selalu tidak lupa untuk berdoa dan memuliakan nama-Mu di pagi hari.
Bapa, semoga dengan firman-Mu ini kami menjadi semangat agar kami semakin rajin dalam bangun pagi, agar kami menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Dengan kata lain, kami menjadi orang yang berhasil, yang sangat menghargai waktu dan kerja keras. Dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.